Halo pejuang tugas kuliah, balik lagi di channel saya. Buat kalian yang baru mampir, kenalin, saya Diahnita Sriwahyuni dari Universitas Nahdlatul Ulama Lampung. Dan di kanal ini, kita akan bongkar semua kesulitan dan tips di dunia teknik, ekonomi, dan data. Khusus di video kali ini, kita mau fokus ke salah satu materi paling ditakuti di riset operasi, metode simplex dan dual. Jujur aja, begitu dengar kata-kata ini, rasanya langsung pusing kan? Lihat tabel yang panjang, harus iterasi berkali-kali, ketemu variabel slack dan surplus, aduh. Di video ini, kita akan bedah tuntas tugas kuliah simplex dan dual, langkah demi langkah, dari awal sampai kita bilang, yes, done. Saya akan kasih tips dan trik supaya kalian nggak lagi bingung menentukan kolom kunci, baris kunci, atau memahami hubungan keren antara primal dan dual. Jadi, siap buat mengubah pusing jadi paham? Ambil catatan, siapkan kopi, dan pastikan kalian klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng biar nggak ketinggalan tutorial-tutorial penting berikutnya. Let's dive in! Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pengertian metode simplex dan dual. Apa itu metode simplex dan apa itu metode dual simplex? Ayo disimak baik-baik ya. Metode simplex adalah algoritma untuk menyelesaikan masalah program linear yang bekerja dengan iterasi pada titik sudut sebuah simplex atau polytop untuk mencari solusi optimal. Sedangkan metode dual simplex digunakan untuk masalah program linear yang solusi optimalnya ada tetapi tidak layak, tidak memenuhi semua batasan atau masalah dengan kendala lebih dari sama dengan, dan kolom basis bernilai negatif yang diterapkan dengan menjaga kelayakan dual sambil memperbolehkan ketidaklayakan primal. Sampai sini paham tidak teman-teman? Teman-teman, pernahkah kalian berpikir bagaimana sebuah pabrik memutuskan berapa banyak produk A dan produk B yang harus dibuat untuk mendapatkan keuntungan maksimal? Jawabannya ada pada ilmu canggih bernama program linear yang sedang kita bahas ini ya. Khususnya, kita akan membahas dua konsep utama, metode simplex untuk mencari solusi optimal dan dualitas untuk memahami nilai tersembunyi dari sumber daya kita. Masalah kita hari ini datang dari sebuah pabrik yang memproduksi produk A dan produk B dengan kendala pada mesin dan tenaga kerja. Tujuannya jelas, untuk memaksimalkan keuntungan. Bagaimana teman-teman? Langkah pertama dalam program linear adalah mengubah masalah cerita ini menjadi bahasa matematika. Ini kita sebut sebagai masalah primal ya. Mari kita definisikan. Yang pertama, variabel keputusan kita tetapkan A sebagai jumlah produk A dan B sebagai jumlah produk B yang akan diproduksi. Tentu saja A dan B harus lebih dari sama dengan 0. Fungsi tujuannya atau Z, pabrik ingin memaksimumkan keuntungan. Z, keuntungan A adalah Rp50.000 dan keuntungan B adalah Rp40.000. Jadi fungsi tujuannya adalah maksimalkan Z sama dengan 50A ditambah 40B. Apakah sudah mulai pusing nih teman-teman? Ayo perhatikan tabel berikut ya. Kendala atau batasan sumber daya. Pabrik memiliki dua sumber daya utama, mesin dan tenaga kerja. Kapasitas mesin 100 jam dan tenaga kerja 80 jam. Kendala mesin, produk A butuh 2 jam mesin, produk B 1 jam mesin. Jadi 2A ditambah 1B lebih kecil sama dengan 100. Kendala tenaga kerja, produk A butuh 1 jam tenaga kerja, produk B butuh 2 jam tenaga kerja. Jadi 1A ditambah 2B lebih kecil sama dengan 80. Inilah model matematika kita yang siap dipecahkan. Ayo teman-teman, ikuti terus ya.
Ayo teman-teman, diperhatikan lagi ya. Itu sudah tersaji tabel simplex awal. Kita mulai dengan asumsi A sama dengan 0 dan B sama dengan 0. Sehingga selek 1 sama dengan 100 dan selek 2 sama dengan 80. Keuntungan Z 0 di baris Z koefisien min 50 dan min 40. Menunjukkan bahwa menambah A atau B akan meningkatkan Z. Pilih nilai negatif terbesar di baris Z, itu adalah min 50 pada kolom A. Artinya, meningkatkan produksi A adalah langkah paling menguntungkan. Kita hitung rasio RHS di bagian kolom kunci. Untuk S1, 100 dibagi 2 sama dengan 50. Untuk S2, 80 dibagi 1 sama dengan 80. Kita pilih rasio terkecil, yaitu 50. Maka S1 keluar dari basis dan digantikan oleh A2 adalah elemen pivot. Setelah operasi baris, kita mendapatkan tabel simplex setelah iterasi 1, keuntungan sudah naik menjadi 2.500. Setelah itu, lakukan iterasi 2 atau iterasi akhir. Masih ada nilai negatif di baris Z, yaitu min 15 pada kolom B. Jadi B masuk ke basis. Hitung rasio lagi, lalu lakukan operasi pivot. Hasil akhir, setelah operasi baris terakhir, kita lihat baris Z semua nilai sudah 0, 15, dan 10. Karena tidak ada lagi nilai negatif, proses simplex berhenti. Kita telah mencapai solusi optimal. Koefisien kolom primal A dan B menjadi kendala dual. 2Y1 ditambah Y2 lebih besar sama dengan 50 dan Y1 ditambah 2Y2 lebih besar sama dengan 40. Teorema ini menyatakan bahwa nilai optimal primal harus sama dengan nilai optimal dual. Kita tahu Z maksimal sama dengan 2800, maka W minimal juga harus 2800. C harga bayangan, shadow price, nilai variabel dual Y1 dan Y2 pada solusi optimal disebut harga bayangan. Ini adalah nilai marginal dari sumber daya. Nilai ini kita dapatkan langsung dari baris Z pada tabel simplex akhir, tepatnya di kolom S1 dan S2. Y1 mesin 15, artinya jika pabrik menambah 1 jam mesin keuntungan akan meningkat. Tenaga kerja 10, artinya jika pabrik menambah 1 jam tenaga kerja, keuntungan akan meningkat sebesar 10.000. Keputusan manajerial, karena 15 lebih besar daripada 10, manajer harus memprioritaskan penambahan kapasitas mesin. Karena setiap jam tambahan mesin memberikan dampak keuntungan yang lebih besar, 15.000 vs 10.000, inilah kekuatan dualitas. Jadi teman-teman, kita telah menyelesaikan satu kasus program linear lengkap. Kita tahu bahwa produksi optimal adalah A sama dengan 40 dan B sama dengan 20 dengan keuntungan 2,8 juta. Dan yang paling penting, kita tahu bahwa sumber daya mesin kita lebih berharga untuk ditambah. Tidak ada selisih duality gap, artinya solusi kita sempurna. Nah, itu dia bedah tuntas kita hari ini tentang metode simplex dan dual. Sekarang kalian sudah lihat kan bahwa mau itu masalah maksimum atau minimum dan bagaimana kita memverifikasi solusi kita dengan dualitas. Semua itu bisa diselesaikan dengan sistematis. Ingat, kuncinya selalu teliti saat melakukan operasi baris dan jangan takut mengubah masalah primal menjadi dual karena itu bisa mempermudah perhitungan dan memastikan jawaban. Setelah nonton video ini, coba deh langsung kerjakan satu soal simplex dan satu soal dual dari tugas kuliah kalian. Lalu coba bandingkan mana yang kalian anggap lebih mudah. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Dan ingat, tugas kuliah itu bukan beban, tapi tantangan untuk membuat kalian jadi problem solver yang lebih keren. Saya Diahnita Sriwahyuni, Prodi Statistika Universitas Nahdlatul Ulama. Sampai jumpa di video selanjutnya dan semangat mengerjakan tugas. Bye-bye kawan!